Pemirsa kita gempa 5,6 magnitudo yang mengguncang Cianjur merenggut banyak korban jiwa. Gempa disebut-sebut disebabkan akibat pergerakan sesar Cimandiri. Seperti apa penjelasannya sudah bergabung bersama kami pakar gempa Irwan Meilano. Selamat malam Pak Irwan. Selamat malam Mbak Nisa. Baik, Pak Irwan, selama ini masyarakat Indonesia lebih mengenal memang sesar yang berada di selatan Jawa, yang memang di sekitar wilayah Sukabumi. Baru kali ini memang gempa di sesar Cimandiri ini, walaupun gempanya tidak besar, namun efeknya sangat besar. Jadi apa sebenarnya sesar Cimandiri ini, Pak Irwan? Iya, terima kasih Mbak Anissa. Jadi kita paham di wilayah di sekitar Jawa Barat ada beberapa sumber gempa. Tadi disampaikan di bagian selatan, di laut kita punya sumber gempa dari subduksi. Tapi yang tidak boleh kita lupa, kita juga punya sumber gempa di daratan. Dan salah satu yang di daratan yang cukup signifikan adalah sesar Cimandiri. Jadi sesar Cimandiri itu berawal dari bagian yang paling selatan, dari sekitar Pelabuhan Ratu, di selatan kota Cianjur, kemudian Sukabumi, mungkin sebagian masuk ke bagian dari Bogor, sebagian juga masuk ke Bandung Barat. Jadi sesar ini sudah cukup panjang. Walaupun sebetulnya kita masih perlu data tambahan untuk membuktikan bahwa gempa yang terjadi tadi siang itu dari sesar Cimandiri. Bisa jadi dari sebuah sistem zona sesar yang tidak hanya satu, bisa jadi ada beberapa sumber gempa yang berdekatan di wilayah tersebut. Nah, ini menjadi perhatian, tadi disebutkan juga bahwa gempanya tidak terlalu besar. Jadi gempa dengan magnitudo 5,6 ini bukan sebuah gempa besar ya. Mungkin gempa kita sebut dengan skala menengah. Tetapi di daerah yang sangat dekat dengan penduduk yang padat, gempa yang tidak terlalu besar pun ternyata bisa memberikan dampak kerusakan yang signifikan. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi pembelajaran penting bagi kita bersama terkait dengan sumber gempa di wilayah Jawa Barat, Mbak Anissa. Baik, untuk sesar Cimandiri ini apakah cukup aktif Pak, dan memang siklus berulangnya biasanya berapa kali? Iya, jadi sesar Cimandiri adalah sebuah sesar yang cukup aktif, dan apabila kita menggunakan perbandingan dengan sesar yang lain yang berdekatan, misalnya sesar Lembang, dalam konteks jumlah kegempaan, maka kegempaan di sesar Cimandiri itu relatif lebih banyak dibandingkan sesar Lembang. Begitu pula kita bandingkan dengan sesar yang lain di Jawa Barat, misalnya sesar Baribis. Jadi kalau kemudian pertanyaannya apakah sesar ini dianggap lebih aktif, betul dalam konteks produksi gempanya. Begitu pula dalam konteks periodisasi seringnya terjadi gempa dengan magnitudo tertentu. Jadi dalam bidang gempa kita meyakini bahwa gempa yang besar gitu ya, di atas 7 misalnya, itu waktunya lama. Jadi apabila sudah terjadi gempa maka perlu waktu ratusan tahun kembali untuk terjadi gempa kembali. Jadi gempa yang besar itu sebetulnya cukup jarang. Nah, tetapi gempa-gempa yang medium yang tadi kami diskusikan, kita sama-sama alami juga tadi siang 5,6, itu bisa jadi mungkin cukup sering ya. Tidak harus di wilayah yang sama, tapi di wilayah yang berdekatan. Berdasarkan catatan kami, beberapa gempa dengan magnitudo mirip 5,6 atau mendekati 5 itu terjadi misalnya tahun 2020. Itu pun tidak terlalu besar, tapi juga kemudian berdampak cukup merusak. Jadi sebetulnya yang kita khawatirkan bukan hanya gempa yang besar tetapi jarang terjadi, tetapi gempa yang tidak terlalu besar ternyata untuk wilayah Jawa Barat bisa berdampak cukup signifikan. Baik, Pak, kalau untuk sesar Cimandiri ini masih harus diteliti lagi ya, apakah gempa tadi siang dari sesar Cimandiri. Namun kita berkesimpulan misalnya ini adalah sesar Cimandiri. Kemana bergeraknya dan apakah akan terjadi gempa lagi? Tadi Bapak menyebutkan dari mulai Pelabuhan Ratu sampai Bandung Barat. Iya, jadi bahwa potensi sesungguhnya dari sumber gempa di sesar Cimandiri, apabila memang betul sesar Cimandiri, kita masih perlu waktu untuk menganalisis data dengan lebih baik. Sebetulnya lebih besar daripada 5,6. Jadi dalam catatan historis misalnya wilayah sesar Cimandiri itu pernah mengalami gempa sampai di atas 7.
dan itu di tahun 1800-an. Jadi memang sudah cukup lama, ratusan tahun yang lalu itu pernah menghasilkan gempa yang besar. Nah, pertanyaannya adalah apakah wilayah yang lain pun bisa mengalami gempa yang sama? Jadi berdasarkan pembelajaran yang kami lihat dari gempa sekarang dan catatan gempa sebelumnya, sangat mungkin dengan gempa dengan magnitudo harapannya tidak terlalu besar, kita tidak berharap terjadi gempa yang besar, tapi mungkin terjadi dengan gempa dengan magnitudo sama seperti sekarang di bagian lain dari segmen Sesar Cimandiri. Jadi Sesar Cimandiri kan cukup panjang dari mulai selatan Pelabuhan Ratu sampai kemudian mendekati Bandung Barat. Itu paling tidak dari beberapa riset dibagi menjadi 5 segmen. Jadi kalau kita tidak berharap bahwa kemudian segmen ini diikuti oleh segmen yang lain, tetapi dari berdasarkan catatan historis ternyata setiap segmen pernah menghasilkan sebuah gempa. Baik, Pak, dari informasi yang kami baca bahwa sesar Cimandiri ini terdiri atas 2 sesar regional. Yang pertama sesar naik, kemudian sesar normal. Kalau yang terjadi tadi siang mana yang bergerak, Pak? Ya, kalau tadi siang itu berdasarkan data yang diketahui sampai saat ini, data yang dimiliki oleh BMKG, bahwa sesarnya itu bukan yang dominan, justru sesar geser mendatar. Jadi sesar geser mendatar itu lebih dominan untuk kasus yang terjadi tadi siang. Jadi bukan yang dominan naik ataupun dominan turun. Jadi sesar Cimandiri itu cukup komplit dalam konteks mekanismenya. Jadi memiliki juga komponen normal, tetapi berdasarkan data yang didapatkan paling tidak sampai dengan malam hari ini, kita memahami kemungkinan yang dominan adalah sesar geser mendatar. Bisa jadi kemudian setelah datanya bertambah, kita kemudian memiliki informasi yang lebih baik, tetapi paling tidak apa yang kita ketahui sampai saat ini yang dominan adalah sesar dengan komponen mendatar. Baik, Pak Irwan, saat ini terdeteksi sudah lebih dari 60 kali terjadi gempa susulan, yang terbesar magnitudo 4, yang terkecil 1,8. Apakah karakteristik sesar ini memungkinkan gempa akan membesar lagi, mungkin seperti yang terjadi anomali di NTB beberapa tahun lalu? Iya, jadi kemungkinan itu pasti ada. Jadi kita biasanya sekarang cukup hati-hati dengan kemudian tidak terlalu yakin mengatakan bahwa gempa akan terus mengecil dan hilang gitu ya. Itu harapan kita ya. Harapan kita bahwa suatu gempa akan diikuti oleh gempa susulan atau aftershock, dan itu bertendensi menghasilkan magnitudo yang lebih kecil. Kebanyakan polanya seperti itu. Tetapi ada beberapa fakta juga bahwa kemudian suatu gempa memicu gempa di segmen yang berbeda. Jadi bukan di tempat yang sama, bukan berarti bahwa gempanya kemudian tiba-tiba membesar gitu. Tidak juga demikian, gempanya ternyata memicu gempa yang lain di tempat yang berdekatan. Dan itu bisa jadi besar. Itu yang terjadi di Lombok. Jadi kemudian gempanya bergerak dari yang barat semakin lama semakin ke timur, dan kemudian magnitudonya semakin besar. Jadi bukan di lokasi yang sama terus sekarang 5,6 terus kemudian membesar. Tidak. Jadi kalau gempa susulan itu pasti mengecil, dan itu yang kita harapkan. Tetapi ada beberapa kasus bahwa suatu gempa ternyata diikuti oleh gempa yang lain di segmen yang berdekatan, di wilayah yang berdekatan, tidak persis sama, tetapi kemudian magnitudonya lebih besar. Kita belum tahu, tapi menjadi harapan kita bahwa gempa ini kemudian seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Bayu dari BMKG, gempanya akan semakin kecil, dan harapannya tadi sudah disampaikan ada sampai 1,8. Mudah-mudahan besok semakin lama semakin mengecil dan akhirnya meluruh dan kemudian aktivitasnya berhenti. Itu harapan kita. Tetapi perlu menjadi catatan bahwa kemungkinan itu masih ada. Kemungkinan bahwa ada gempanya kemudian memicu gempa di tempat yang berdekatan itu masih ada. Walaupun sebenarnya harapan kita seperti yang disampaikan tadi oleh BMKG akan mengecil dan kemudian berhenti. Baik, Pak Irwan Mailano, kita harus jeda dulu, namun jangan diputus sambungannya dengan kami, Pak. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali dengan Pak Irwan Mailano, pakar gempa dari ITB. Usaha jeda berikutnya, tetap bersama kami.